Oke, baik. Nah, setelah kita di video-video sebelumnya sudah menyelesaikan yang bagaimana membuat operasi CRUD ya, ada input data, tampil, ubah, dan hapus, dan juga ada satu fitur yang kita tambahkan yaitu cari atau filter dari data yang telah ada. Nah, berikutnya di sini yang perlu dipahami ini hasil akhirnya jadinya seperti ini ya. Hasil akhirnya kalau kita akses datanya, jadi akan muncul halaman login yang bentuknya seperti ini. Ini kalau kita klik halaman awal, tentu akan muncul halaman login. Ini proses akhirnya ya. Ada admin, kemudian ada admin 1, 2, 3, klik login, kemudian akan muncul data yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Di menu kategori, tinggal klik button tambah, kemudian tinggal pilih file, misalnya adalah open, misalnya kita berikan namanya adalah barang komputer, kemudian klik simpan, datanya berhasil disimpan ke dalam tabel kategori. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Kemudian kalau mau ngedit tinggal klik edit, kalau mau hapus tinggal klik hapus. Nah, baik. Nah, sekarang eh, video-video ini saya khususkan untuk yang memang mahasiswa di Fakultas Saintek di Prodi TI Teknologi Informasi untuk persiapan menghadapi ujian tengah semester yang akan dilaksanakan pada minggu ini. Nah, di sini yang perlu dipahami bahwa di dalam video-video ini kita memang ada sedikit berbeda, walaupun nggak banyak ya, sedikit berbeda langkahnya. Wah, bukan langkah source kodenya dengan eh, source kode yang ada penjelasan di modul yang dipelajari ketika kita belajar di kelas. Nah, di sini prosesnya adalah yang perlu diingat adalah kita dalam hal bagaimana menggabungkan antara Laravel 10 dengan Tailwind CSS untuk membuat operasi CRUD ya. Bahasanya kira-kira seperti ini. Jadi di sini kita harus paham bahwa eh, dalam proses Tailwind ini digunakan untuk kita membuat interface-nya atau tampilan project aplikasinya. Kemudian dalam sisi untuk yang login, untuk login user, kita tidak menggunakan yang bawaan dari Laravel, tetapi kita di sini kita menggunakan yang namanya adalah Laravel for DeFi. Jadi ini butuh beberapa langkah untuk bagaimana membuat proses login dengan menggunakan Laravel for DeFi. Sebenarnya belum selesai untuk yang proses login karena kita belum menambahkan yang apa namanya registrasi user, kemudian mengubah user itu belum kita buatkan. Nah, kemudian di dalam hal yang lainnya, kalau untuk yang apa namanya eh, membuat yang proses untuk CRUD-nya sendiri, yang CRUD-nya itu source kodenya itu tetap seperti yang kita praktekkan di dalam belajar di dalam kelas. Jadi hanya ada sedikit perbedaan-perbedaan yang memang secara konsepnya sama, cuma penggunaan kodenya mungkin ini agak sedikit lebih lengkap ya dari yang ada di modul di dalam kelas. Oke, nah sekarang yang jadi pertanyaannya adalah di bagaimana kalau misalnya kita menambahkan satu menu baru. Artinya di sini kalau kita klik profil saya kan belum ada ya, belum aktif ya. Bagaimana kalau misalnya kita menambahkan satu menu baru di sini? Misalnya apa ya namanya? Kalau kita klik misalnya adalah untuk menambahkan satu menu baru, contohnya kita beri nama adalah tabel, misalnya adalah tabel barang misalnya ya, tabel barang.
Nah, di sini yang perlu kita ingat adalah yang perlu kita pahami ketika mau menambahkan suatu tabel menu di sini di dalam template ini, kita paham di sini adalah berarti ini ada di bagian view. Nah, di bagian view kita tinggal menambahkan saja. Kita coba. Jadi tolong dipahami dan dipelajari ya. Karena di dalam UTS nanti sudah pasti saya akan menyuruh untuk menambahkan satu atau dua menu yang ada di dalam tampilan program ini. Caranya adalah kita buka di menu view, di view kita langsung menuju ke resource view, kemudian di dalam layout yang ini, kemudian di sini ada app tablets ya di sini. Kita tinggal menambahkan satu menunya dengan cara adalah kita tinggal klik ini, tinggal copy paste saja sebenarnya. Copy paste, saya seperti ini, oke, saya copy paste ini dari tabel kategori dan di sini. Kita tinggal copy paste satu seperti sini, kemudian Ctrl C, kita tinggal pastekan ke bawah. Misalnya kita berikan nama menambahkan menu baru. Nah, kita tinggal copy paste saja di sini, tinggal tambahkan. Oke. Nah, yang perlu diedit di sini yang mana? Yang perlu diedit di sini adalah yang pertama untuk judulnya, untuk judul di sini kita tinggal milih di sini saja. Tinggal pilih yang di sini kategori. Kategori ini kita ganti. Kita ganti misalnya adalah data barang seperti itu. Nah, kemudian uh, kalau kita save ya, kita reload di sini, maka di sini akan langsung muncul data barang di sini satu muncul. Nah, kalau untuk mengubah icon yang di samping, icon ini karena menggunakan Tailwind CSS atau Framework CSS, jadi cukup dipilih di sini saja. Kalau untuk mengubah ikonnya, dia di dalam icon di sini yang menjadi perbedaan ya, di apa namanya, di bagian sini. Oke, start lengkap, kemudian kita di sini aja mengubahnya di dalam page stroke yang ini. Tapi kalau misalnya apa namanya ikonnya tidak perlu diubah ya dibiarkan saja karena itu menggunakan kode CSS yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Di bagian sini tinggal diubah saja. Nah, kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan adalah di sini, di bagian di sini, di href ini adalah disesuaikan dengan controller yang kita buatkan di root. Maaf, di root yang kita buatkan. Kalau misalnya di root yang kita buatkan, langkahnya seperti apa? Langkahnya adalah pertama, kita di dalam uh, root, kita buat ini, di root kita buatkan dulu rootnya untuk data barangnya. Misalnya kita buatkan adalah ini contoh root untuk menu data barang. Jadi ini tinggal kita copy paste aja yang ini, Ctrl C, kemudian paste ke bawah, tinggal kita ganti saja kategorinya menjadi misalnya barang, kemudian di sini as adminnya kategori ini diganti menjadi misalnya adalah barang controller. Tetapi sebelum barang controller ini kan kasusnya kan ini akan ini ya, artinya belum akan muncul problem seperti ini ya. Artinya kenapa? Karena controller untuk barangnya belum kita buat. Jadi dibuatkan dulu controller untuk barangnya di sini, di controller di sini, baru kemudian dipanggil ke sini. Nah, ketika sudah dibuat di sini, maka rootnya sudah dibuat, maka yang langkah berikutnya di situ tadi tetap di apa? Tetap dibuatkan kayak gini saja. Tinggal dipanggil admin kategori ubah menjadi barang. Nah, maka selesai. Maka setelah ini selesai, setelah dibuatkan ini kalau ini juga kalau mau diganti boleh barang ini juga diganti menjadi barang.
Kemudian apabila memang sudah dilakukan pergantian, ini semuanya sudah diganti, oke. Kemudian ini masih error ya, masih error karena controllernya belum kita buat. Apabila sudah dibuatkan, baru berikutnya adalah menuju ke view. Di view, view di mana ini? Di view ini kita buatkan sebuah folder baru. Folder baru dengan nama misalnya adalah, kalau di sini kan khusus untuk kategori. Nah, kalau misalnya ada tabel baru, berarti kita buatkan di dalam folder admin ini, kita buatkan satu folder dengan nama misalnya barang. Nah, di dalam barang nanti, baru kita tinggal ini, sesuaikan dengan yang 3 buah ini. Ada index, ada edit, ada create. Ya. Jadi, setiap tabel itu dipisahkan dalam satu folder baru. Nah, misalnya di sini di folder admin, oke, folder admin, kita buatkan satu buah folder, saya berikan namanya adalah barang gitu. Nah, barang, kemudian di dalam tabel barang ini nantinya dibuatkan proses untuk yang indeks untuk hal menampilkan data, create untuk menginput data, ini HTML, kalau edit untuk mengedit data. Jadi di situ baru nanti dilihat setelah dibuat view-nya, jangan lupa pertama itu adalah modelnya juga dibuat. Model, kalau ini kan modelnya kan pertama dibuat untuk menambahkan, membuat struktur tabel kita. Jadi urutannya ada view, di model juga jangan lupa modelnya dibuat, ada apa namanya, migration untuk menambahkan data ke dalam tabel yang ada dalam database. Nah, kemudian setelah dibuatkan model, baru berikutnya di dalam controller barang yang telah dibuat, jangan lupa ditambahkan metodenya. Metodenya apa? Yang metodenya adalah yang sesuai dengan ini. Ini tinggal di copy paste aja sih sebenarnya. Tinggal dibuatkan ada function index untuk menampilkan data, untuk menampilkan halaman tampil ya. Jadi tinggal diganti di sini saja. Kategori ini diganti menjadi barang misalnya. Kemudian ada function create untuk menampilkan form input data. Kemudian ada function store untuk mengirim data yang diinput di form, dikirimkan ke dalam database. Kemudian apabila ada gambar dari barang, yang ini tempat penyimpanan upload gambarnya tinggal dibuat satu folder baru nanti dalam storage di sini, namanya misalnya BB barang misalnya, atau gambar barang. Jadi disesuaikan saja di sini. Kemudian di sini tergantung dari kata apa namanya, atribut yang dikirimkan ke dalam tabel barang. Kemudian function edit artinya untuk melakukan perubahan data. Jadi ditampilkan dulu di mana data yang mau diubah. Baru yang function update mengirim data yang diubah ke dalam mengirimkan data yang diubah dari form inputan ke dalam database. Ini fungsinya. Ini tinggal disesuaikan saja. Baru yang terakhir adalah function untuk hapus data. Hapus data ini tinggal tinggal dibuatkan saja hasilnya, karena sudah tinggal edit saja sih semuanya. Oke, setelah ini selesai semuanya, function udah selesai ya. Tidak perlu lagi. Jadi tinggal ini error karena kita tidak membuat admin indeksnya. Oke. Nah, di sini jadi alurnya kalau bisa saya jelasin, alurnya kira-kira seperti ini. Alur untuk membuat buat menu baru. Pertama adalah buat model. Kemudian setelah buat model, kemudian buat model, kemudian jalankan migration. Nah, jalankan migration untuk yang buat model dengan struktur file tabel yang ditentukan. Kemudian jalankan migration untuk membuat tabel database di database.
Kemudian langkah berikutnya setelah misalnya di migration, buat controller. Nah, buat controllernya. Setelah controller dibuat, baru berikutnya adalah supaya controller ini bisa terhubung dengan model dan juga view. Berikutnya adalah buat root. Nah, buat rootnya. Buat root dengan yang di dalam admin. Kemudian baru yang berikutnya adalah dari ini baru buat view. Kira-kira alurnya seperti ini. Bisa ulangi. Pertama buat model dulu. Setelah model dibuat, kemudian struktur file tabel sudah ada, jalankan migration untuk membuat tabel di database. Oke, kemudian buat controller. Buat controller untuk yang model yang telah dibuatkan tadi. Kemudian setelah controller dibuat, untuk menghubungkan controller dengan model dan juga dengan view nantinya, buat rootnya. Nah, setelah dibuat root, baru buat view untuk menampilkan hasilnya. Kira-kira urutan membuat sebuah menu baru adalah bentuknya seperti ini. Nah, kemudian yang paling penting jangan lupa, karena Laravel ini setiap ada hal yang error, kita bisa melihat di sini. Nah, kalau di sini kan ada admin barang not defined, artinya belum didefinisikan. Kita bisa melihat letak errornya di baris keberapa, dia akan ditunjukkan ya, bentuknya seperti ini. Nah, oke, kalau yang lainnya, jadi intinya source code yang sudah ada ini apabila memang tidak ada error, sudah berhasil dibuat, maka tidak akan sulit untuk menambahkan satu menu baru di dalam project yang akan kita buatkan. Jadi silahkan belajar, silahkan mempelajari kode-kodenya. Saya akan coba membimbing dengan video-video yang seperti ini. Kemudian juga termasuk saya akan menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan UTS untuk yang hari Minggu ini ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala yang untuk penggunaan daripada ini apa namanya mendapatkan nilai yang terbaiknya lah di semuanya. Oke, ini video akhirnya. Jadi sebenarnya video ini nanti akan tetap lanjut ya. Rencananya yang project ini, sebentar ini saya hapus dulu biar tidak ada error. Saya matikan dulu. Jadi saya matikan. Kemudian di app di sini saya matikan dulu karena belum ada datanya. Oke, saya matikan dulu. Saya Ctrl S. Oke, jadi kedepannya kita akan melanjutkan video ini. Video ini nanti akan dilanjutkan bisa memunculkan data kategori, kemudian data barang juga akan saya buatkan, kemudian juga untuk mengganti password dan juga menambahkan data profile ya, atau misalnya menambahkan data user baru. Nah, di sini akan dibuatkan nantinya sampai nantinya kepada tahap data yang ada ini akan kita inputkan atau akan kita integrasikan dengan aplikasi pada perangkat mobile atau pada menggunakan Vue.js. Oke, baik. Ini sekilas penjelasan tentang bagaimana membuat aplikasi dengan menggunakan aplikasi framework Laravel 10 dan juga dengan Tailwind CSS, dengan studi kasusnya adalah membuat operasi root. Oke, semoga bisa dipahami dan semoga lancar untuk pelaksanaan UTS nantinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.